Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Nova Ayusa Fitri, NIM 1810202047, akan menjelaskan mengenai pengertian nilai dan nilai keislaman. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai secara etimologi merupakan padanan kata value dalam bahasa Inggris. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harga. Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam meyakini baik atau buruknya sesuatu yang dipengaruhi oleh tradisi, etika, moral, budaya, maupun agama yang berada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu nilai keislaman. Nilai keislaman dapat diartikan sebagai ajaran yang berisi prinsip hidup yang bersumber dari hukum-hukum Islam dan digunakan sebagai standarisasi perilaku manusia dalam mempertimbangkan baik atau buruknya sesuatu. Dalam proses pembelajaran, nilai keislaman tentunya dapat diaktualisasikan dalam proses sosialisasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah, saya Putri Rika Amelia dengan NIM 1810202050 akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah tentang tujuan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Integrasi nilai keislaman dalam pembelajaran adalah salah satu bentuk interaksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam integrasi, agama menyumbangkan ajarannya pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan pengetahuannya pada agama. Agama dan ilmu pengetahuan tidak berperang. Keduanya mempunyai jembatan yang menyatukan, tidak bersinggungan namun lebih kepada penyatuan dan peleburan. Tujuan penanaman nilai-nilai keislaman menurut pendapat salah satu tokoh pendidikan, yaitu Bapak Ali dan Bapak Lulu, disebutkan dalam bukunya. Yang pertama, mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dan dalam konteks kehidupan, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah atau alam. Yang kedua, membekali siswa dengan berbagai kemampuan pengetahuan alam. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pada diri siswa untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif hazanah pengetahuan Islam di atas semua hazanah pengetahuan yang lain. Keempat, memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu anak didik yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep pengetahuan alam yang dianut. Jadi pada intinya, integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran itu berfungsi untuk menyatukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disambung dan dilanjutkan oleh Saudari Winda. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pola integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam kegiatan pembelajaran memiliki arti memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik atau benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jati diri bangsa tatkala kegiatan pembelajaran berlangsung. Pola integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu
integrasi nilai-nilai keislaman melalui pengorganisasian yang dapat dilihat melalui Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu integrasi nilai-nilai keislaman melalui pemilihan metode pembelajaran yang dapat kita gunakan melalui metode-metode. Nah, di sini ada metode-metode integrasi nilai-nilai keislaman menurut Bapak Abdurrahman Al-Nahlawi. Yang pertama yaitu hiwar. Hiwar merupakan percakapan. Yang kedua yaitu amsal atau perumpamaan. Yang ketiga yaitu kisah Qur'ani dan Nabawi. Yang keempat yaitu latihan dan pengamalan. Yang kelima yaitu ibrah atau pelajaran dan mau'izah atau peringatan. Yang keenam yaitu teladan yang baik atau huswatun hasanah. Dan yang terakhir yaitu ada targhib, membuat senang, dan tarhib, membuat takut. Sekian materi dari saya akhiri.